Cerita berlatar pada masa dinasti Joseon. Kala itu terdapat seorang raja yang hendak menghampiri salah satu selirnya. Sedangkan selir raja menunggu dengan penuh harap, apalagi ketika mendengar langkah kaki menuju kamarnya. Namun ia sangat terkejut, ternyata yang datang bukanlah sang raja, melainkan seorang pria tampan berjubah panjang. Selir berusaha melindungi diri dengan menodongkan pisau. Akan tetapi pria itu dengan tenang menghampirinya. Tak diduga, tiba-tiba pria itu menggigit leher selir hingga selir itu terkulai lemas. Raja yang baru saja tiba dan melihat kejadian tersebut tak tega sekaligus tak berdaya. Dan ternyata itu hanyalah cerita yang dibacakan oleh putra mahkota bernama Jungyun. Ternyata Pangeran Jungyun senang menulis novel dan itu adalah novel ketiganya yang berjudul Vampir Pemangsa Wanita Raja. Ia memiliki sahabat sekaligus pengawal pribadinya bernama Kim Sung-yeol. 자네의 그 뛰어난 문장력을 주상전하께서도 참관한다 하시니 어떠할 것 같은가? 음란 사생이 아깝지 않을. Malam harinya Sung-yeol menemui kekasihnya yang bernama Myung-hye. Terlihat seperti pasangan yang romantis. Mereka sangat bahagia karena 15 hari lagi mereka akan menikah. 이리 너를 안 떠냐? 응? 오라버니. 명희야! 은혜한다 명희야! Di istana raja berbicara pada Pangeran Jungyun bahwa sudah saatnya pangeran mempersiapkan dirinya untuk menjadi raja berikutnya. Pangeran Jungyun tidak menjawab. Ia menatap mayat selir yang terbujur kaku dan terdapat 2 lubang bekas gigitan di leher selir itu. Ternyata novel ketiga Pangeran Jungyun bukanlah sekedar cerita atau legenda, melainkan sebuah kenyataan mengerikan di dalam istana. Mayat selir itu pun langsung dibakar karena ditakutkan akan berubah menjadi vampir. Tak lama Sung-yeol datang dengan penuh penasaran. Ia bertanya kenapa Pangeran Jungyun mencari buku tentang vampir selama 3 bulan. Dan kenapa banyak selir yang meninggal secara tiba-tiba. Pangeran Jungyun berusaha menutup-nutupi tentang adanya vampir di dalam istana. 이빨에 물린 상처가 있었사옵니다. Keesokan harinya Pangeran Jungyun mengajak Sung-yeol ke hutan bambu. Tiba-tiba muncul sekelabet bayangan hitam melewati mereka. Sung-yeol berusaha menyerang orang itu, tapi orang itu melayang dan tak terlihat bagaikan angin. Di sebuah goa, raja berdiri di hadapan vampir. Vampir itu mengingatkan bahwa 200 tahun lalu saat Goryeo hampir jatuh. Lalu raja menemuinya. Ia ingin mendapat kekuatan vampir untuk menegakkan kerajaan dan menjadi seorang raja. Sebagai gantinya, secara turun-temurun keturunannya akan melayani vampir untuk selamanya. Raja menunduk tak bisa membantah. Nah, sebab itulah vampir berkeliaran di istana dan meminum kecap para selir raja. Jadi kata kita samarkan jadi kecap ya guys, biar tidak kena pelanggaran YouTube. Sung-yeol dan Pangeran Jungyun duduk bersama pria misterius tadi. Pangeran Jungyun memberitahu bahwa yang tinggal di istana dan memerintah para raja adalah peminum kecap manusia, yaitu vampir yang bernama Gui. Ternyata pria tua itu juga vampir. Dia bernama Haeseo. Namun berbeda dengan Gui, ia adalah vampir pelindung yang hidup untuk menghukum para vampir yang melanggar aturan. Haeseo menyimpan rencana rahasia untuk membantu mereka menyingkirkan Gui. 2 hari lagi akan terjadi gerhana bulan total. Pada saat itu kekuatan vampir akan melemah. Ia menyuruh mereka menemuinya pada hari itu dan akan menyiapkan rencana rahasianya. Sepulangnya mereka dari kediaman Haeseo, Pangeran Jungyun berkata ia sudah menuliskan senjata rahasianya secara detail dalam buku catatannya. Ia berpesan jika terjadi sesuatu padanya,
buku itu akan dikirim pada Sung Yeol dan Sung Yeol yang harus menggantikannya. 반드시 저 안을 지킬 것이옵니다. Di kediaman Haeseo, Gui mendatanginya dan langsung menyerangnya. Ia bahkan merobek lepas satu tangan dari Haeseo. Gui terkejut karena yang di depannya ternyata adalah gurunya yang sudah ia musnahkan 200 tahun lalu namun masih hidup. Ia membuka baju gurunya dan melihat jantung berdegup di balik rangka tak berbalut kulit. 네가 생각하는 것만큼 인간 위에 군림하며 살 것입니다. Ia pun mengambil pisau gurunya, pisau kayu sunsa khusus untuk memusnahkan vampir, lalu menancapkan ke dada gurunya. Di istana, Pangeran Jonghyun sedang membaca buku catatannya. Tiba-tiba Gui mengangkatnya dan membantingnya. Gui membaca jurnal Pangeran Jonghyun dan membaca nama-nama yang tertera di sana. Gui menduga itu adalah nama-nama orang yang ada hubungannya dengan senjata rahasia untuk memusnahkannya. Dengan tenang, Gui berkata akan menangkap semua orang yang terlibat, termasuk Pangeran Jonghyun. Ia memerintahkan Kasim Kepala menangkap Pangeran Jonghyun, dan tentu saja Kasim Kepala itu menurut saja. Sung Yeol sedang menuju kediaman Pangeran Jonghyun. Ketika ia melihat Kasim Kepala memerintahkan anak buahnya untuk menutup kediaman Pangeran Jonghyun dan mencari beberapa orang. Mereka juga diperintahkan menangkap Sung Yeol yang dicap sebagai pengkhianat. Karena kerajaan sudah membuat perjanjian dengan Gui, nah jadinya orang-orang yang berniat memusnahkan Gui akan dianggap sebagai pengkhianat. Sung Yeol langsung memacu kudanya. Hingga malam hari ia sampai di kediaman Haeseo. Tiba-tiba tangan Haeseo yang sudah lepas memeganginya dan menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ia terkejut melihat Haeseo terkapar di lantai. Vampir itu menyuruhnya mendekat. Sung Yeol terus mendekat dan tiba-tiba Haeseo menggigit lehernya. Dapat dipastikan bahwa setelah ini Sung Yeol akan menjadi vampir. Hal itu dilakukan karena Haeseo ingin memindahkan kekuatannya kepada Sung Yeol agar menjadi vampir satu-satunya yang bisa melawan Gui. Haeseo juga memperingatinya jangan pernah melepas jubah hitamnya. Sung Yeol akhirnya tersadar setelah 3 hari pingsan. Ia sudah mengenakan jubah hitam yang sepertinya tangan buntung itu yang mengganti pakaiannya. Sung Yeol tertatih-tatih kembali ke kota. Ia terkejut ketika mendengar orang-orang membicarakan Pangeran Jonghyun yang berkhianat. Mereka berkumpul di depan gerbang istana. Di sana berderet kepala orang yang sudah dipancung berikut tuduhan yang dihadapkan pada mereka. Sung Yeol menangis saat melihat nama sahabatnya di sana. Ia merengsek maju ke depan. Namun ia semakin terkejut saat melihat nama ayahnya yang juga menjadi korban. Seketika ia berteriak dan mengamuk. Matanya memerah dan gigi taringnya memanjang. Tiba-tiba kepalanya dipukul dan membuatnya pingsan. Ketika Sung Yeol sadarkan diri, ia dalam keadaan terikat di gua vampir Gui. Ia terkejut saat melihat tubuh istri dan anak Pangeran Jonghyun terbujur kaku di tanah. Gui melihat bahwa Sung Yeol sudah digigit vampir, tapi kenapa belum meminum kecap? Sung Yeol seharusnya meninggal jika tidak minum kecap dalam setengah hari. 갈기갈기 찢어 죽일 것이야. Ia memegangi Sung Yeol dan bertanya apakah gurunya Haeseo yang menggigitnya. Namun Sung Yeol meludahi wajah Gui dan membuat Gui murka. 그럼 내게 이 나라를 줘. 당당히 태양 아래 나설 수도 없고 다 끝난 게 아닌가. Tak lama terdengar suara tangisan Myung-hye memanggil Sung Yeol. Gui menyandera Myung-hye dengan menaruh pisau di lehernya. Ia menggores lengan Myung-hye seketika Sung Yeol berlari ke arahnya, tapi Gui menusuknya dengan pisau. Gui mengatakan Sung Yeol akan meninggal jika tidak meminum kecap Myung-hye.
Ia juga mengatakan bahwa Myung-hye tidak mungkin menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan Sung-yeol yang sudah berubah menjadi vampir. Tanpa diduga, Myung-hye bangkit berdiri dan langsung menusuk dirinya ke pisau yang dipegang Gui. Sung-yeol yang sudah sangat murka mendorong Gui sekuat tenaga hingga terlempar ke bebatuan sampai batu itu roboh menindih tubuh Gui. Sung-yeol langsung mendekap Myung-hye. Myung-hye meminta kekasihnya itu untuk meminum kecapnya agar bisa terus hidup dan mewujudkan ambisinya. 이러세요. Waktu berganti ke 120 tahun kemudian, seorang pemuda berlari-lari riang menyusuri pasar. Tentu saja kita sudah tahu kalau ia bukan seorang pemuda, melainkan seorang gadis yang menyamar sebagai pria. Dia adalah Jo Yang-sun. Yang-sun terlihat sangat bahagia karena ternyata dirinya berhasil menghubungi pelajar Eum Seok-gil. Jika beruntung, pelajar itu bisa menjadi pelanggannya. Malam harinya, Yang-sun datang ke tempat Giseng untuk menemui pelajar yang dimaksud. Sambil membawa tupai di dalam lengannya karena kaki tupai itu terluka. Akhirnya ia pun berhadapan dengan pelajar itu dengan ditutupi tirai. Pelajar yang dikenal memiliki banyak sekali buku. Dalam 3 bulan ia membeli lebih dari ratusan buku. Ternyata pelajar itu adalah Sung-yeol. Karena sudah menjadi vampir, ia akan hidup abadi. Sung-yeol bertanya apakah Yang-sun bisa mendapatkan buku apapun. Yang-sun mengiyakan hal itu. Sung-yeol meminta Yang-sun untuk mencari buku catatan Pangeran Jung-hyun. Namun Yang-sun tampak asing dengan buku itu. Bahkan ia juga tidak tahu apakah Pangeran Jung-hyun merupakan Pangeran Joseon. Tiba-tiba tupai dari lengan baju Yang-sun berlari menuju meja kepangkuan Sung-yeol. Tanpa pikir panjang, Yang-sun menyibak tirai dan menggeledah Sung-yeol. Setelah menemukannya, tupai itu menggigit tangan Yang-sun hingga mengeluarkan kecap. Bisa kalian ketahui, ya naluri vampirnya keluar. Ia memalingkan wajah untuk menyembunyikan matanya yang memerah dan taringnya yang memanjang. Yang-sun diminta untuk mencarikan beberapa buku dalam waktu 3 hari. Setelah Yang-sun pergi, Sung-yeol berbicara dengan 2 pelayannya, So-yang dan Ho-jin. Sung-yeol mencari buku catatan itu untuk mencari tahu apa sebenarnya rencana Pangeran Jung-hyun untuk melenyapkan Gui. Ia mengeluarkan 2 buah buku dan membandingkannya. Nama pena Pangeran Jung-hyun adalah Pelajar Bernafsu, ditulis oleh pelajar bernafsu dengan pemeran utama Hyo-yul, yang merupakan nama kecil Pangeran Jung-hyun. 2 pelayannya terkejut akan kesamaan kedua buku itu. Diketahui ternyata nama Pangeran Jung-hyun telah dihilangkan dari sejarah. Pantas saja tadi Yang-sun tampak asing dengan nama Pangeran Jung-hyun. 이 서책이 퍼지기 시작한 곳이 그분의 기록을 가진 자다. Di rumah, Yang-sun memberikan cerita kepada adik tirinya yang bernama Dam. Ia bercerita tentang sarjana malam. 어떤 밤선비전 이야기가 마구마구 떠오르는 거지. Kala itu belasan wanita dan anak-anak perempuan disekap dan akan dijual oleh sekelompok orang jahat. 천삼태 일당이 그리 팔아넘긴 여인이. Lalu datanglah seorang pria yang disebut sarjana malam. Dia langsung membasmi semua orang-orang jahat itu dengan mudah. 그렇게 우리의 밤선비님. Selesai bercerita, Yang-sun mengatakan jika buku sarjana malam bisa terjual banyak, ia akan mengobati kaki Dam agar bisa berjalan lagi. Ternyata apa yang diceritakan Yang-sun pada adiknya adalah sebuah kejadian nyata. Sung-yeol benar-benar si pelajar malam yang menghabisi sekelompok penjahat. Sung-yeol akan memusnahkan penjahat yang sudah ia gigit menggunakan kayu sunsa. Kemudian ia juga akan membakarnya agar orang yang baru ia gigit lenyap dan tidak menjadi vampir. Sedangkan Gui merasakan bahwa Sung-yeol telah berhasil mengubah seseorang menjadi vampir. Sehingga dia mencari-cari keberadaan Sung-yeol. 쥐새끼 마냥 잘도 숨어 다니는구나.
풀어줄 수가 있겠느냐? 당당히 내 앞에 모습을 드러내 보란 말이다. Di hari yang cerah, Yang Sun bersama anak-anak berkumpul sambil menceritakan kisah sarjana malam. Tak lama setelah itu datanglah dua orang pria yang hendak menagih hutang kepadanya. Jika ia tak segera membayar hutang, mereka akan menjual keluarga Yang Sun. 이달 안에 싹 다 갚을 것입니다. 그 안에 다 정리해. 그 큰 돈을 어찌 사하라네. Sementara itu Sung Yeol dan Ho Jin pergi ke tempat di mana buku Buja Uiok diterbitkan. Tempat itu terletak di bukit jauh dari perkampungan dan kota. Ketika mereka tiba, tempat itu kosong, tidak ada orang. Betapa kagetnya mereka setelah mengetahui di dalam bak berisi mayat orang dengan bekas sayatan pedang di leher. 음란 서생을 찾는 이가 Saat Yang Sun menjajakan buku sarjana malam di hadapan gadis-gadis, seorang pria bernama Lee Yun datang untuk mengajaknya bicara dan memberitahu bahwa ia mirip dengan teman di masa lampaunya yang pernah ia berikan barang berharganya. 너와 내가 나눠 가지자꾸나. 딱 봐도 진귀한 물건인 듯한데. Di saat bersamaan, banyak prajurit datang untuk mencari seseorang. Seketika suasana menjadi ricuh. Yang Sun berlari ke dalam untuk bersembunyi. Masuklah ia ke ruangan Sung Yeol dan mengira bahwa ruangan itu sepi sehingga ia memberanikan diri untuk mengganti pakaiannya. Ternyata Sung Yeol berada di ruangan dan melihat penyamaran Yang Sun. Kemudian Sung Yeol menegurnya dan terlihat bahwa Yang Sun ketakutan. Ia memohon kepada Sung Yeol untuk membantunya menutupi penyamarannya dari prajurit. Awalnya ia menolak, namun akhirnya ia menyetujui untuk membantunya. 은혜를 잊지 않겠다. 내 구경꾼을 청한 적이 없는 듯한데 이만 나가 주시겠소. Di istana, Lee Yun menghadap pada kakeknya sang raja. Raja melempar gulungan kertas ke hadapan Lee Yun dengan marah. Isi gulungan itu adalah petisi untuk menurunkan Lee Yun dari tahtanya sebagai putra mahkota. Sementara itu selebaran kertas tersebar di masyarakat. Dalam selebaran itu disebutkan bahwa pelajar bernafsu adalah kisah mengenai Pangeran Sadong, yaitu ayah Lee Yun. Menceritakan kematian tak adil Pangeran Sadong, dan yang memfitnahnya hendak melakukan kudeta adalah para bangsawan haus kekuasaan termasuk raja sendiri. Disebutkan juga dalam selebaran itu bahwa 120 tahun lalu terjadi hal yang serupa. Raja yang juga mengetahui selebaran itu berdebat dengan Lee Yun. 알바 마마. Sung Yeol beranggapan bahwa bukan raja atau siapapun yang mengkoitkan Pangeran Sadong, tetapi Gui lah pelakunya. Sung Yeol mengatakan bahwa ia melihat dua pangeran dihabisi oleh Gui. 귀보단 내가 먼저 음란 서생을 찾아야 한다. 정년세자 저하를 알고 있는 것이 분명하다. Di dalam gua terdapat gadis kecil dan Gui yang memegang selebaran berita yang tersebar di masyarakat. Gui mengatakan alasan menghabisi Pangeran Sadong karena pangeran itu mencoba memusnahkannya dengan rencana rahasia. Gadis itu disuruh Gui melihat ke belakang dan terdapat jasad Pangeran Sadong. 내 가지고 있던 정연세자 피망록을 훔쳐가서 나로. Setelah itu Gui menghabisi gadis tersebut dengan menenggelamkan dan menggigitnya. Di sisi lain, Ho Jin memberikan buku titipan Yang Sun kepada Sung Yeol. Salah satu buku yang diberikan adalah buku tulisan Pangeran Jong Hyun yang menceritakan tentang Gui, seorang vampir yang hidup di kerajaan. Sung Yeol semakin penasaran siapa sebenarnya pelajar bernafsu. Kenapa dia bisa mengetahui banyak tentang Pangeran Jong Hyun? Ketika perjalanan pulang, Yang Sun diserang seorang gadis yang telah dijadikan vampir oleh Gui. Untungnya Sung Yeol datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Gui pun menyadari dan ternyata itu jebakan untuk dapat mengetahui keberadaan Sung Yeol.
Di saat bersamaan, Yang Sun menyadari akan hal aneh dan bertanya kepada Sung Yeol apakah ia bukan manusia. Sung Yeol berhasil menghabisi gadis vampir dan membuatnya lenyap menjadi abu. Ia membawa Yang Sun keluar dari hutan, namun Gui mengejar dengan mencium bau kecapnya. 성렬! Untuk mengecoh Gui, Sung Yeol menusuk jantung Yang Sun dengan pisaunya. Setelah mereka berhasil keluar hutan, Sung Yeol menyeburkan dirinya dan Yang Sun ke sungai. 숨이 안 쉬어져. Dan Sung Yeol menciumnya untuk membantunya bertahan hidup. Caranya pun berhasil. Yang Sun tersadar dan mereka naik ke atas. 제발. Kemudian ia membawanya ke tempatnya. Sung Yeol mengobati luka di lengan Yang Sun dengan cara meneteskan kecapnya, lalu meminta So Hyang menggantikan pakaian Yang Sun. Sung Yeol kembali ke hutan untuk mengambil tas Yang Sun berisi buku yang berjudul Ayah dan Keinginan Sang Anak. Buku itu ternyata telah dibawa oleh Gui beserta tasnya. 사동세자가 빼돌린 비망록을 가지고 있는 게 Di tengah ramainya pasar, Lee Yun dan prajuritnya menunggu kehadiran Yang Sun yang tak kunjung datang. Di sisi lain, Yang Sun tersadar, lalu Sung Yeol memintanya berbincang bersama. Sung Yeol meminta Yang Sun memberikan info tempat penjualan buku yang didapatnya. Namun Yang Sun mengatakan bahwa ia akan mengantarnya ke penjual buku langganannya itu. Di istana, raja dan para prajurit tengah berkumpul. Mereka meminta menurunkan tahta Lee Yun karena ia adalah anak Pangeran Sadong yang dikenal seorang konspirator. Raja tidak setuju akan pendapat itu. 너희들 목부터 베어버릴 것이다. Perdana Menteri Lee Pil-jo menemui Gui yang ternyata suruhannya. Ia melaporkan bahwa Raja tidak setuju untuk menurunkan tahta Lee Yun. Raja hanya tertarik untuk menyelesaikan konstruksi dan mempertahankan garis keturunan atas tahtanya. 종현세자 비망록을 빼돌리다니요. 이자를 찾으면 김성렬도 만날 수가 있으려니. 선배님 같이 가시죠. Sung Yeol dan Yang Sun pergi ke toko buku terlengkap di Joseon untuk mencari buku catatan Pangeran Jonghyun. 아저씨. 내가 모르면 거의 없다고 봐야. Sung Yeol meminta Yang Sun meninggalkannya. Awalnya Yang Sun menolak karena ingin membalas budi. Sung Yeol tetap menolak dan Yang Sun akhirnya pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Yang Sun merasa diikuti oleh seorang pria. Untungnya Sung Yeol berhasil menolongnya. 누가 쫓아오고 있었습니다. Pria yang mengikutinya ternyata adalah suruhan So Hyang. Sebagai langkah perlindungan, ia memberikan kalung berisi dupa kepada Yang Sun untuk melindunginya dari hewan liar terutama vampir. Hal ini dilakukan agar Gui tidak dapat melacak keberadaan Yang Sun. Karena Gui pasti sudah mengetahui bau Yang Sun dari tasnya yang tertinggal di hutan. 부름을 보니 피 그칠 비가 아닙니다. 짙은 어둠 사 오면 그게 끝에 우리를 비춰. Di istana, Pangeran Lee Yun memanah seorang pria yang telah lama mengawasinya. Pria itu mengaku sebagai utusan Perdana Menteri Lee Pil-jo dan memiliki bukti kejahatannya. Pangeran Lee Yun meminta Raja untuk menghukum Perdana Menteri, tetapi Raja memutuskan untuk menginterogasinya terlebih dahulu. Sung Yeol bertemu So Hyang yang cemburu atas perhatiannya kepada Yang Sun. Mengerti akan hal itu, ia mengatakan tujuannya mempertahankan Yang Sun karena untuk mendapatkan buku catatan rahasia dan memusnahkan Gui. Sementara itu, pria penagih hutang mengancam menjual Yang Sun dan keluarganya. Pangeran Lee Yun yang sedang menyamar menjadi rakyat biasa melihat kejadian itu.
Ia memutuskan untuk membantu melunasi hutangnya dan mengancam pria itu agar tidak mengganggu lagi. 아이 뭔 풍을 그리 살벌하게 치십니까? Di sisi lain, Sung Yeol melihat Gui sedang berada di sumur tempat penyekapan Pangeran Sadong. Ia teringat akan Pangeran Sadong yang mengatakan bahwa rencana rahasia untuk menyingkirkan Gui adalah seorang manusia. Yang Sun memberitahu Sung Yeol bahwa ia sepertinya mengetahui tempat catatan Pangeran Jung Yun. Mereka segera menuju ke sana. Namun setibanya di tempat itu, Sung Yeol melihat seorang wanita yang mirip dengan kekasihnya dulu, yaitu Myung Hee. Ia berlari dan langsung memeluk wanita tersebut dan membuat Yang Sun terkejut. 잘못 보셨습니다. 사람을 착각하시오. Seketika masyarakat sekitar marah karena dianggap tidak sopan. Mereka memukuli Sung Yeol hingga ia pingsan dan Yang Sun berusaha mencari pertolongan. Dalam keadaan tidak sadar, Sung Yeol bermimpi tentang masa lalu saat ia menggigit kekasihnya. Ia merasa bersalah dan tidak terima bahwa ia bukan lagi manusia. 금수의 세계에 온 것을 환영한다. Sung Yeol kembali ke gua dan melihat jasad kekasihnya dibakar oleh Gui. Yang Sun membawa Sung Yeol ke sebuah tempat. Melihat Sung Yeol mengigau tentang kematian Myung Hee, ia merasa iba dan menangis. Air matanya jatuh ke pipi Sung Yeol membuat pria itu tersadar. Singkat cerita, Yang Sun pergi ke toko buku. Ia melihat pemilik buku itu sedang berbincang dengan pria yang ternyata ayahnya. Yang Sun terkejut bahwa ayahnya mengetahui keberadaan buku catatan itu. Ayahnya memberikan peringatan bahwa jika buku itu ditemukan akan sangat berbahaya untuk keluarganya. Hal itu membuatnya resah. Ia kembali ke toko buku itu dan bertemu Sung Yeol. Buku-buku di situ dalam keadaan berantakan. Sung Yeol memberikan uang kepadanya untuk segera memberikan buku tersebut. Sung Yeol beranggapan bahwa seseorang bernama Waeson mengetahui keberadaan buku itu. Yang Sun meminta kepada Sung Yeol untuk merahasiakan bahwa Waeson mengetahui buku harian Pangeran Jung Yun. Dan jika Sung Yeol dapat merahasiakannya, ia akan mencarikan buku itu. Di istana, Raja dan Pangeran Liyun berbincang tentang pembangunan istana baru yang terhambat akibat panen buruk. Pangeran Liyun menyarankan penghentian proyek, namun Raja tetap bersikeras untuk melanjutkannya. Untuk membersihkan namanya sebagai putra pengkhianat, Raja memerintahkan Liyun menangkap pelajar bernafsu. Di tempat lain, Sung Yeol tengah berkumpul dengan dua pelayannya. Ia berencana akan mengadakan peringatan Pangeran Sadong di Jangbawi pukul 1 sampai 3 siang. Orang-orang yang hadir akan mengenakan pakaian putih. Kemudian ia akan menyebarkan buku pelajar bernafsu yang palsu dengan judul Ayah dan Keinginan Sang Anak. Tujuannya untuk mengetahui orang yang tahu bahwa buku itu adalah palsu. Ia berharap rencana ini akan memancing pelajar bernafsu yang sesungguhnya. 장마이랍니다. 오세간. Rencana itu sampai ke telinga Raja yang segera mengirim prajurit untuk menghentikan acara tersebut. Namun Sung Yeol dengan cerdasnya menggunakan prajurit palsu untuk melindungi masyarakat di sebuah tempat rahasia. 가짜 광고는 준비해두지 않았더라면 사람들을 마을까지 모두 안전하게 돌려보내거라. Setelah situasi aman, masyarakat diperbolehkan kembali ke desa. Yang Sun berlari ke hutan untuk mencari Sung Yeol. Tiba-tiba ia datang di hadapan Yang Sun ketika sedang terjatuh. Kakinya mengeluarkan kecap yang membuat Sung Yeol bergairah. Namun ia dapat menahan gairah vampirnya, lalu membantu memperban lukanya dan menggendongnya ke desa. 저는 선비님이 진심으로 걱정되었습니다. 함께 이곳에서 밤을 보낼 수밖에 없겠구나. 그땐 그런가 봐 이유만 자꾸 Di sisi lain, Pangeran Liyun datang di hadapan Waeson. Pangeran mengaku bahwa ia adalah pelajar bernafsu. Di desa banyak lembaran yang tersebar bercerita tentang keberadaan Gui, yang membuat masyarakat ricuh.
음란소생의 흡혈귀전에 있는 이야기입니다. 흡혈귀를 섬긴다. 이 뭔 소리야? Raja yang mengetahui lembaran itu memerintahkan prajurit untuk mencari keberadaan orang yang menyebarkan lembaran itu. 벽설 본다면 가만히 있지 않을 것이요. 청양세아저하께서 쓰신 서책을 가지고 있다. Di Gua Gui, seorang perempuan yang mirip Myonghae muncul. Ternyata dia adalah pelayan Gui. Gui memintanya untuk membawa Sungyeol ke hadapannya dan perempuan itu menyetujui permintaan tersebut. Di sebuah toko buku, Yang Sun bekerja keras mencari buku untuk Sungyeol hingga tertidur di meja. Sungyeol menemukannya tidur di antara buku dan lembaran. Saat terbangun, Yang Sun menyadari kakinya telah sembuh, meski ia tidak tahu bahwa itu adalah ulah Sungyeol. Pangeran Liyun bersama prajuritnya sedang berbincang bersama. Ia mengingat pesan ayahnya sebelum wafat tentang sebuah buku yang berisi cerita raja yang melayani vampir. Ayahnya memintanya mencari Tuan Seo Jeongdo untuk memeriksa catatan Pangeran Jongyun. Ketika Pangeran Liyun melihat jasad ayahnya, ia mendengar para bawahan raja berbincang bahwa Kepala Kasim telah menemui Tuan Seo Jeongdo, tetapi catatan itu tidak ditemukan. Pengawal tiba-tiba melaporkan bahwa seorang prajurit bernama Kim tewas, sementara prajurit lain yang bernama Choi Gap hilang. Ternyata Choi Gap dibawa oleh Sungyeol ke tempat persembunyiannya. Sungyeol memerintahkan pelayannya untuk melacak keberadaan pengawal anak Pangeran Sadong sebelum didahului Gui. 사람들을 더 붙여서 행적을 내가 먼저 찾아내야 한다. Di pagi hari, Yang Sun berbincang dengan warga desa mengenai lembaran yang tersebar. Dalam situasi itu, ayahnya menemuinya dan mengatakan agar ia berhenti mencari buku catatan Pangeran Jongyun. Ayahnya bercerita bahwa dirinya pernah bekerja dengan Pangeran Sadong selama 7 tahun. Setelah Pangeran Sadong wafat, siapapun yang terlibat dengan buku itu ditangkap dan hal itu dapat membahayakan keluarga mereka. 음속골 선비 이래 그 책을 찾아다닌다니까. 외손이 아저씨는 어디 간 거야? 애비가 세자 저와 일하는 거 발각이라도 되면은. Yang Sun mendatangi kediaman Sungyeol untuk mengembalikan uang pemberian sebelumnya. Namun Soyang menolaknya. Ia kembali ke desa dan bertemu pria yang menghutanginya. Tetapi hutangnya ternyata sudah dilunasi oleh Pangeran Liyun. Namun di sini Yang Sun tidak mengetahui bahwa Liyun adalah seorang pangeran. Lalu ia pergi menemui pangeran dan berhasil menemuinya. Pangeran mengajaknya ke pasar untuk membelikan sepatu. 그럼 입시오. 잠시만요. Namun saat di pasar, pangeran menyadari dirinya sedang diawasi. Ia dan Yang Sun berlari. Pria itu berhasil terhalangi oleh prajurit pangeran. Pria itu mengaku utusan Soyang. Yang Sun pergi menemui Soyang. Ketika mereka sedang berdebat, Sungyeol datang dan mengaku bahwa pria itu adalah utusannya untuk mengikutinya dan mencari informasi tentang Waesun. 오늘은 내일도 못하겠다고 하니. 아무리 생각해도 Pada malam hari, Pangeran Liyun dan Yang Sun minum bersama. Setelah beberapa gelas, pangeran pergi meninggalkan Yang Sun untuk urusan lain. 저도 이 자만 비우고 갈 것이니 Yang Sun tetap di tempat dan merasa bermimpi bertemu Sungyeol. 또 보이네. 선비님이 보이고 그래도 선비님이 걱정됩니다. Pangeran kembali ke tempat mereka minum dengan membawakan sepatu. Namun Yang Sun sudah tidak ada di tempat. 잘 들어갔으려나. Di dalam gua, Gui menghabisi seorang wanita di depan raja dan perdana menteri. Raja menyuruh Gui untuk menghabisinya juga, tetapi ia menolak. Ia meminta raja membawa pelajar bernafsu ke hadapannya. 말로 만들어지는 게 아니거늘. Sedangkan Sungyeol melihat jasad wanita yang telah dibunuh oleh Gui. Yang Sun terbangun di depan rumahnya dan mendapati alas kakinya berubah menjadi sepatu baru.
Ia yakin sepatu itu diberikan oleh Sungyol. Meski awalnya mengira itu hanya mimpi, namun hal itu memang kenyataan. 꿈이 훨씬 더 좋습니다. 꿈에서 웃기까지 하네. 꿈인데 Di sebuah ruangan, pangeran sedang memakan sup bersama Waesun. Tetapi ia menolak untuk makan. Pangeran mengatakan padanya bahwa jika ia telah menemukan buku catatan Pangeran Jonghyun, ia bisa datang kapanpun kepadanya. Sunghyun memerintahkan seorang pria untuk memindahkan keluarga Yang-sun ke Tamra di hadapan Sungyol. Tiba-tiba Ho-jin datang ke ruangan dan mengatakan bahwa semua penjual buku ditangkap prajurit. Para penjual buku itu dikumpulkan di sebuah tempat tertutup yang ternyata terdapat Gui di situ. Gui bertanya kepada para penjual buku tentang tas yang dibawanya. Namun tidak ada yang mengakuinya dan ia juga tidak merasa ada aroma yang sama. Lalu ia menarik salah satu penjual kemudian menggigit lehernya di depan para penjual buku lainnya. Sungyol melihat kejadian itu di balik persembunyiannya. Sementara itu Sungyol mencari Yang-sun di desa. Ia menemukan kalung yang pernah ia berikan terjatuh di tanah dan cemas Yang-sun tertangkap oleh Gui. 아이고, 형. 서둘러 그 아이의 행동을 살펴라. Ternyata perempuan itu sedang mencari buku catatan Pangeran Jonghyun di tempat penjualan buku. Ia mendatanginya, memasangkan kembali kalung itu, dan memperingatkan agar dapat menjaga kalung itu dengan benar. Karena jika Yang-sun tidak memakai itu, Gui pasti akan menemukan keberadaannya. Mereka berjalan bersama di hutan. Sungyol melambatkan langkahnya agar Yang-sun bisa berjalan di sampingnya. Yang-sun bertanya tentang sepatu kain dan mimpi yang ia alami. Tetapi Sungyol menghindar menjawab, membuatnya merasa malu. Sesampainya di rumah, ia berpamitan untuk pergi ke Pulau Tamra demi pengobatan adiknya. 강령하십시오. 고생 많았다. Saat itu pangeran menyadari selembaran rahasia miliknya hilang. Prajurit melaporkan kehilangan terjadi setelah matahari terbit, menimbulkan dugaan bahwa ada vampir lain selain Gui. Pangeran Liyun datang ke kerajaan. Suasananya sangat ricuh karena terlihat banyak bekas kecap. Ia juga curiga bahwa semua penjual buku itu telah digigit oleh Gui. Kemudian ia bertanya kepada Perdana Menteri mengapa tidak memberitahu akan rencana penangkapan para penjual buku ilegal. Sungyol dan Ho-jin pergi ke tempat dijualnya budak Pangeran Sadong. Ia menemui pemimpinnya dan menanyakan akan 3 pelayan yang dicarinya. Namun pelayan itu dikatakan telah melarikan diri sejak lama. Ia merasa curiga akan hal itu. Secara diam-diam ia mengikuti pemimpin itu memasuki ruangan tersembunyi. Ternyata di sana terdapat Pangeran dan Waesun. Ruangan itu terlihat banyak selembaran yang persis seperti yang tersebar di desa. Dan ia menyadari bahwa Pangeran adalah penulis bernafsu. 세손이 Dalam kediamannya, ia menceritakan kepada Sohyang dan Ho-jin tentang informasi yang didapatkan bahwa penulis bernafsu ternyata putra mahkota. Sohyang memiliki ide untuk memberitahu semua kebenaran yang telah terjadi 120 tahun lalu dan bekerja sama untuk menjatuhkan Gui. Namun Sungyol memiliki rencana lain bahwa ia akan bertanya kepada Waesun apakah memiliki buku catatan Pangeran Jonghyun atau tidak. Yang-sun pergi ke kediaman Sungyol untuk memberikannya surat. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Gui. Namun ia tersadar bahwa wanita itu telah diberikan aroma penghilang dengan kalung yang dikenakan oleh Sungyol. Ia terus mengikuti Yang-sun tetapi Sungyol berhasil menyelamatkannya. 산사나무 향갑으로도 남아있는 지금 바로 음석골로 가거라. Sungyol berusaha mengalihkan Gui agar Yang-sun bisa cepat pergi dari sana.
Hingga akhirnya Sung Yeol dan Gui bertarung sengit di tengah hutan. 개처럼 킁킁거리며 Sung Yeol berhasil merebut tas milik Yang Sun yang dibawa oleh Gui. Saat matahari terbit, Sung Yeol berhasil membuang tas itu ke laut. Gui yang melihat matahari akan muncul merasa kepanasan. Disitulah Sung Yeol mencoba memusnahkan Gui. Ia berhasil menusuk Gui menggunakan pisau Sunsa. Tetapi tak lama kemudian pisau itu diarahkan ke tubuhnya sendiri oleh Gui. Ia tertusuk dan mengeluarkan banyak kecap dari mulutnya yang menyebabkan ia pingsan. Yang Sun bertemu dengan Sung Yeol yang berjalan sambil menahan sakit. Ia meminta dibawa ke sebuah gubuk yang ada di dekat sana. Setelah sampai, ia pingsan yang membuat Yang Sun kebingungan. Ho Jin dan So Young merasa putus asa karena tidak menemukan Sung Yeol, terutama karena malam bulan purnama telah tiba yang membuat kekuatan Sung Yeol melemah. 사냥날을 잊으신 적은 단 한 번도 없었다. Sementara itu, Yang Sun membantu membersihkan luka Sung Yeol yang parah. Ia menggunakan tumbuhan dari hutan untuk menghentikan aliran kecap. 일이 다치신 겁니까? 그간 무슨 일을 겪으신 겁니까? Ketika bulan purnama tiba, Sung Yeol merasa tubuhnya semakin melemah karena belum meminum kecap. Yang Sun kembali menemuinya, merasa cemas dengan kondisi Sung Yeol yang semakin memburuk. 선비님, 일어나시지요. Dalam tangisnya, air mata Yang Sun bercampur kecap di lukanya dan masuk ke mulut Sung Yeol, membangkitkan hasrat vampir dalam dirinya. Sung Yeol pun akhirnya bertemu dengan dua pelayannya. Sung Yeol kemudian meminta Ho Jin membawa Yang Sun ke kota, sementara dirinya kembali bersama So Young untuk memenuhi kebutuhan vampirnya. Di tempat lain, Jo Seng berhasil menemukan buku catatan Pangeran Jung Yun yang telah lama ia sembunyikan. Ia berniat membakarnya untuk melindungi Yang Sun, akan tetapi rencana itu gagal karena tiba-tiba istrinya datang. Di gua Gui, Hyeryong merawat luka Gui dan melaporkan rumor tentang dirinya di Hwasung. Namun Gui merasa tidak terganggu, yakin bahwa manusia tidak mampu mengancam keberadaannya. 음란소생 딸 추정하면 어찌 되는지. Ho Jin melaporkan kepada Sung Yeol bahwa pelajar Sung Kyun-wan dan gurunya telah ditangkap prajurit kerajaan. Sung Yeol menghadapi mereka, mengaku sebagai pelajar bernafsu dan mengalahkan prajurit yang menyerangnya. Ia menyuruh pelajar yang ditangkap untuk pergi bersama Ho Jin ke tempat yang aman. Di sisi lain, Ha Yong memberitahu Pangeran Liyung bahwa keluarga penjual buku menerima hadiah dari pelajar bernafsu. Tindakan itu adalah bagian dari rencana Sung Yeol untuk mendapatkan simpati penduduk dan melindungi nama baik Pangeran Liyun. Sung Yeol mendatangi Choi Do-gap yang ditahan. Ia mengungkap identitasnya sebagai vampir dan mendesaknya mengungkap informasi tentang buku catatan Pangeran Jung Yun. Choi Do-gap mengaku tidak tahu lokasinya, tetapi pernah melihat 5 nama tertulis di halaman terakhir buku itu, termasuk pesan untuk Kim Sung Yeol. Sementara itu, Yang Sun yang ingin menemui Sung Yeol diubah penampilannya menjadi seorang perempuan oleh adiknya. Dalam perjalanan, Yang Sun menyatakan dukungan kepada Pangeran Liyun untuk melawan ketidakadilan. 그나마 그분이 나타나셔서 Di tengah keramaian desa, Yang Sun dengan berani mengungkapkan bahwa selebaran pelajar bernafsu mengungkap kebenaran tentang kerajaan. Namun situasi menjadi rumit saat Daeryong berusaha menarik perhatian Sung Yeol demi memenuhi perintah Gui. Pangeran Liyun kemudian mengumpulkan para pengikutnya, mengakui identitasnya sebagai pelajar bernafsu dan menegaskan tekadnya untuk melindungi rakyat dari ketidakadilan. 혹여 내가 목숨을 잃더라도 Sung Yeol dan pelayannya berdiskusi tentang cara melindungi pangeran dan melawan Gui. Meski pelayannya merasa rencana itu berbahaya, Sung Yeol tetap teguh. Sementara itu Gui menghabisi prajurit yang gagal menangkap penjual buku, memaksa raja mempercepat penangkapan pelajar bernafsu. 그대를 아직까지 임금의 자리에 앉혀.
Ketika Yang Sun menemui Sung Yeol, ia mempertanyakan mengapa dirinya dimintai pergi ke Tamra. Namun Sung Yeol tetap diam, menyuruhnya pergi tanpa memberikan jawaban, menambah keraguan di hati Yang Sun. Jo Seng mengingat insiden 10 tahun lalu ketika Sui Jung Do, ayah kandung Yang Sun, digigit oleh Gui dan dihabisi oleh Sung Yeol karena hampir melukai anaknya, yakni Yang Sun. Ingatan itu menimbulkan ketakutan mendalam pada dirinya. Sementara itu di Gua Gui, Haeryong melaporkan pertemuannya dengan Sung Yeol dan mengungkap identitasnya sebagai putri Perdana Menteri. Gui menyadari kemiripan Haeryong dengan mantan kekasih Sung Yeol dan merencanakan memanfaatkannya untuk memikat pria tersebut. Jika rencana berhasil, Haeryong akan dijadikan istri Pangeran Liyun. Di tempat lain, Choi Do-gap mengungkapkan kepada Pangeran Liyun bahwa pemberontakan 10 tahun lalu bukanlah kesalahan Pangeran Sadong, melainkan hasil manipulasi Menteri No Chang-sun. Ia diberikan imbalan menjadi posisi sebagai penerjemah di King agar menutupi kebenaran itu. Sung Yeol yang berada di ruangan pelajar bernafsu menemukan banyak selebaran pengakuan Pangeran Liyun sebagai pelajar bernafsu yang rencananya akan disebarkan ke Hwasung. Saat lembaran itu tersebar, Sung Yeol berencana menghidupkan seorang wanita vampir untuk mendukung pernyataan pangeran bahwa benar adanya vampir yang hidup di kerajaan dengan tujuan memusnahkan Gui. Hari keberangkatan Yang Sun ke Pulau Tamra tiba. Saat merapikan barang-barangnya, ia kehilangan sepatu kain pemberian Sung Yeol dan meminta waktu untuk mencarinya. 정말 너도 징글징글하다. 죄송해요. 다녀올게요. Sementara itu, Haeryong memastikan kepada pangeran bahwa selebaran akan disebarkan sesuai jadwal. Pangeran bertekad melanjutkan rencana itu untuk menegakkan kebenaran seperti ayahnya, yaitu Pangeran Sadong. Ketegangan memuncak saat raja, prajurit, dan seorang pemuda suruhan Pangeran Liyun menyerang desa secara tiba-tiba. Raja mengatakan menemukan pelajar bernafsu sebenarnya adalah Yang Sun dan memerintahkan prajuritnya melakukan pengumuman tentang temuan itu. 난 서생 역당들이다. 모두 축포해라. 집안을 샅샅이 뒤지고. Sung Yeol berusaha menyelamatkan Yang Sun dan keluarganya dengan mempersiapkan kapal. Namun upayanya terhenti karena ayah Yang Sun ketakutan melihatnya. 사람 살려! 우리란 아이 난데요. 나를 아는가? 정연세자 비망록을 알고 있는가? Sementara itu, Raja dan Gui membahas pemindahan Yang Sun ke lokasi rahasia untuk mencegah intervensi Sung Yeol. Raja bahkan menjanjikan Pangeran Liyun sebagai jaminan jika Gui tidak ikut campur. Dalam tahanan, Yang Sun mempertanyakan kepada ayahnya alasan ketakutannya terhadap Sung Yeol. Jo Seng mengatakan bahwa ia melihat Sung Yeol sebagai pembunuh di masa lalu. Tak lama kemudian, prajurit membawa Yang Sun, Haeryong, dan lainnya untuk diinterogasi Perdana Menteri. 저 벽서들은 제가 쓴 것이 아닙니다. 아무것도 모릅니다요. 일대로 자복할 때까지 매우 쳐라. Dalam situasi tertekan, Yang Sun akhirnya mengakui sebagai pelajar bernafsu demi melindungi ayahnya. Di istana, Pangeran Liyun mengaku sebagai pelajar bernafsu di hadapan raja. Namun raja yang mengetahui kebenaran itu sejak awal mencoba menghentikan rencana pangeran untuk melindunginya dari ancaman Gui. Keadaan semakin rumit saat salah satu pelayan raja mengungkap bahwa Yang Sun sebenarnya adalah seorang perempuan. Dalam ruangannya, Sung Yeol dan dua pelayannya sedang membicarakan informasi rencana eksekusi Yang Sun. Ia bertekad membuat kesepakatan dengan ayah Yang Sun untuk menyelamatkan mereka. Dalam situasi yang semakin genting, Sung Yeol menghadapi pilihan sulit untuk menyelamatkan Yang Sun sekaligus dapat memusnahkan Gui dengan buku catatan Pangeran Jung-yun. Yang Sun terbangun dan melihat ayahnya tak sadarkan diri di dalam tahanan. Menteri mendekatinya dan menawarkan kesepakatan jika Yang Sun mengaku sebagai pelajar bernafsu, ayah dan keluarganya akan diselamatkan. Tawaran itu membuat Yang Sun tertekan. Ia memegang kalung pemberian Sung Yeol berharap pria itu bisa membantunya. 궁에 사는 그 흡혈귀는 너 하나만 죽으면. Sementara itu Sung Yeol berdiskusi dengan pelayannya.
Ia menyadari alasan Jo Seng takut padanya karena pria itu menyaksikan pembunuhan Soi Jong Do 10 tahun lalu. Sung Yeol berencana mendapatkan kepercayaan Jo Seng agar ia menyerahkan buku catatan Pangeran Jong Hyun. Di dalam gua, Kui berbicara dengan Choi Chul tentang kebenaran identitas pelajar bernafsu yang ditangkap raja. Ia curiga ada keterlibatan Sung Yeol dalam melindungi tahanan tersebut. 너무도 먹고 싶었거든. Yang Sun yang masih ragu memikirkan apakah mengorbankan dirinya bisa membantu orang lain. Saat itu Dap, adiknya, mendatangi Sung Yeol membawa buku karya Yang Sun, Sarjana Malam. Ia memohon bantuan kepada Sung Yeol untuk menyelamatkan kakak dan ayahnya. 제발 한 번만 더 살려주세요. Sung Yeol bertemu Jo Seng, menjelaskan bahwa dirinya adalah vampir tetapi berbeda dari Kui. Ia meyakinkan Jo Seng untuk membantunya memberikan informasi buku catatan Pangeran Jong Hyun untuk dapat memusnahkan ancaman Kui. Di kerajaan, Pangeran Liun memikirkan pesan mendiang ayahnya, Pangeran Sadong, untuk bertindak melindungi pengikutnya. Namun Raja mengancam jika Pangeran ikut campur dalam hukuman Yang Sun dan tahanan lainnya. Ketika Raja memerintahkan hukuman dimulai, Yang Sun dipaksa mengakui dirinya sebagai pelajar bernafsu demi menyelamatkan keluarganya. 제가 음란 선생입니다. Namun ayahnya tidak terima dan mengklaim bahwa dirinya adalah pelajar bernafsu sebenarnya. Raja tetap memutuskan bahwa semua bukti mengarah pada Yang Sun. Jo Seng memberikan pengakuan mengejutkan, menyatakan bahwa ia adalah pengikut Pangeran Sadong dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi untuk membalas jasa Pangeran Sadong. Namun Raja tetap bertekad menghukum semua tahanan termasuk Yang Sun dan ayahnya. Malam itu Sung Yeol menyamar dan menyembunyikan aroma Yang Sun dengan kecap yang dibawanya untuk mengelabui Kui. Ketika Kui datang memeriksa tahanan, ia tidak dapat mendeteksi aroma Yang Sun. Tetapi ia curiga bahwa wanita itu adalah orang yang dilindungi oleh Sung Yeol. 사내라면 탐낼 만큼. 어찌 저 여인만 향이 없을까? 어차피 이 여인 곁엔 Pangeran Liun yang berada di dekat sumur tempat Pangeran Sadong dihukum merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kejadian itu terlihat oleh Kui dan pelayan Perdana Menteri yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pelajar bernafsu. 새 손을 보호하려 하는 것이냐? 아님, Yang Sun dan ayahnya dibawa ke istana oleh prajurit raja. Jo Seng berpesan untuk menyampaikan kepada Sung Yeol bahwa catatan tersebut ia simpan di dalam kuil Buddha. Raja membawa Jo Seng sebagai seseorang yang menjadi pelajar bernafsu. 아버지가 안 나오셨습니다. 아버지! 네가 음란소생이라고. Kui menginterogasinya. Jo Seng mengaku bahwa ia adalah pelajar bernafsu. Niatnya untuk membalaskan dendam Pangeran Sadong yang telah dihabisi oleh vampir. Dirinya juga mengatakan bahwa ia mengetahui catatan Pangeran Jong Hyun tetapi memberikannya kepada orang lain. Kui yang marah nyaris menggigitnya tetapi dihentikan oleh Pangeran Liun. 정령 흡혈귀가 있다. 공표라도 할 작정인게요. 백성들이 보는 앞에서 처단을 할 것이니. Tiba-tiba keributan terjadi ketika mayat seorang selir hidup kembali sebagai vampir. Sung Yeol menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Yang Sun. Dalam perjalanan, Yang Sun memberitahu lokasi buku catatan Pangeran Jong Hyun berdasarkan pesan ayahnya. Namun kebahagiaannya berubah menjadi duka ketika ia menemukan jasad ayahnya dan menangis di pelukan Sung Yeol. 아니지, 아버지. Pangeran Liun menyaksikan Yang Sun menangis di depan jasad ayahnya. Ia bertanya kepada prajurit apa yang akan terjadi pada perempuan itu. Prajurit menjelaskan bahwa Yang Sun akan dijadikan budak dan dipekerjakan di kantor pemerintahan di Yongjo. Sung Yeol bertekad membebaskannya dari nasib tersebut. 직접 나서시면 위험합니다. Di sisi lain, Sung Yeol akhirnya berhasil menemukan buku catatan Pangeran Jong Hyun di kuil Buddha. Saat membukanya, ia menemukan ungkapan rasa terima kasih Pangeran Jong Hyun kepadanya, serta daftar nama-nama yang mengetahui rencana rahasia, yaitu Lee Bang Ho, Jung Chon Su, Choi Yong Chu, dan Jung Kyum.
Sung-yeol merasa informasi ini penting untuk melawan Gui. Wakil Menteri No Chang-sun melaporkan kepada raja bahwa semua tahanan meminum racun demi melindungi Pangeran Liyun. Raja menyatakan tekadnya untuk menyingkirkan Gui dan melindungi negara. Bersama Pangeran Liyun, ia mengadakan pertemuan membahas cara mengakhiri ancaman vampir. 죄의 경중에 따라 처벌하고 모두 발본세원되었어. Sementara itu, Haeryong menerima perintah Gui untuk mengawasi Yang Sun karena Gui yakin Sung-yeol terhubung dengan perempuan itu. 죽은 체케의 여식을 주시하거라. Di desa, Pangeran Liyun bertemu Ha-yung yang mengamati perubahan sikap pangeran karena tujuannya yang kuat. 선택하신 그 길로 필시 연유가 있어 그러실 것입니다. Pangeran juga menemukan Yang Sun yang kini menjadi budak. Namun Yang Sun membencinya karena kematian ayahnya. 제게 씻지 못할 죄를 지었으니까요. 보고 싶지 않습니다. Sung-yeol dalam perjalanan menemui Yang Sun bertemu Haeryong yang mengungkapkan informasi tentang kondisi perempuan itu, membuat Sung-yeol khawatir. 하찮은 노비와 무슨 사이인지는 모르겠으나 사흘은 굶길 것이다. Ketika Yang Sun kelelahan akibat tugas berat, Ho Jin membawanya ke kediaman Sung-yeol setelah membelinya dari Menteri Pertahanan. 괜한 돈을 들인 것 같소. 조가 정신 좀 차려보시오. 내 목소리 들려? Namun Yang Sun jatuh pingsan dan harus dirawat oleh Sung-yeol. Pangeran Liyun mengunjungi ibunya yang mengonfirmasi kebenaran tentang pelajar bernafsu meskipun pangeran tidak menjawab. Ia memohon izin untuk bermalam bersamanya mencari kekuatan moral. Sung-yeol meminta Ho Jin mempersiapkan kapal untuk membawa Yang Sun dan keluarganya ke Tamra. Namun Ho Jin meragukan keputusannya karena tampaknya Sung-yeol memiliki perasaan terhadap Yang Sun. Namun Sung-yeol menegaskan misinya adalah menyingkirkan Gui dan menghilang dari dunia manusia. 어머니, 또 누굴 죽이려고 얼굴에 들이미는 게야? 그만해요! Sebelum berangkat, istri Jo Seng mengungkapkan kebenaran mengejutkan kepada Yang Sun bahwa ia bukan anak kandung Jo Seng, melainkan putri Seo Jung-do. Pengakuan ini membuat Yang Sun sangat terkejut dan tidak percaya. 제발 가란 말이다! Sung-yeol bertemu Pangeran Liyun, membuka identitasnya sebagai vampir sekaligus teman Pangeran Jong-hyun. Ia menanyakan komitmen pangeran dalam melawan Gui, tetapi pembicaraan mereka terganggu oleh panggilan dari raja. Raja kemudian menyatakan bahwa istana baru akan menjadi lokasi untuk menghadapi Gui. Sementara itu, Haeryong berusaha mengamankan posisinya sebagai permaisuri, menjanjikan kesetiaan kepada Gui demi melindungi dirinya dan ibunya. 너처럼 똑똑한 아이를 중전의 자리에 앉히면 Yang Sun yang tenggelam dalam kesedihan berjalan tanpa arah di hutan. Ia mengingat impiannya untuk hidup damai di Tamra bersama keluarganya. Dalam keadaan hampa, ia mencoba mengakhiri hidupnya di tebing. Namun Sung-yeol berhasil menghentikannya dan menyelamatkannya dari kehancuran. Yang Sun dalam keadaan putus asa mengatakan kepada Sung-yeol bahwa ia tidak lagi punya alasan untuk hidup. Namun Sung-yeol dengan tenang mengajaknya untuk menemukan alasan tersebut dan mencapai keinginannya. Di tepi danau, ia meyakinkan Yang Sun bahwa hidupnya sangat berarti, terutama mengingat pengorbanan ayahnya yang mempertaruhkan nyawa agar ia tetap dapat merasakan kehidupan. Seketika perkataan Sung-yeol menyadarkan Yang Sun. 네 아비를 보내주거라. 부디 좋은 곳에서. Kemudian Sung-yeol membawa Yang Sun ke rumahnya dan memintanya tinggal di sana agar aman dari ancaman kerajaan. Ia juga memperingatkan Yang Sun untuk tidak keluar tanpa izin demi menghindari resiko menjadi budak lagi. 정연세자 비명록은 찾으셨습니까? 보여주실 수 있으십니까? Ketika Yang Sun melihat buku catatan Pangeran Jong-hyun, ia merasakan kagum sekaligus bingung bagaimana ayahnya bisa menjaga rahasia itu. Sung-yeol mengatakan bahwa ayahnya mungkin melakukannya demi melindungi dirinya. 궁에 살고 있는 흡혈귀를 없앨 수 있는 그 흡혈귀와 맞서려
너무도 험난한 일을 하십니다. Saat berada di ruangannya, Sung-yeol memberikan Yang Sun kotak yang sama seperti milik Pangeran Leon yang membuatnya bingung tentang hubungannya dengan ayahnya. 귀하지. 세상에 딱 2개밖에 없는. 어찌 아버지께서 가지고 계셨던 거지? Yang Sun mulai beradaptasi di rumah Sung-yeol, mengambil alih tugas-tugas seperti merapikan rumah, mencuci pakaian, dan memasak. Meski sempat ragu, Sung-yeol memuji masakannya. Ia juga memperingatkannya untuk tidak bekerja terlalu keras. Di sisi lain, Gui berencana menikahkan Hae-ryong dengan Pangeran Leon di hadapan ayahnya. Mendengar hal itu, ia tidak setuju dan menolak secara keras untuk mereka menikah. Hae-ryong tetap meminta kepada Gui untuk menjadikannya permaisuri. Lantas, Gui menawarkannya untuk menjadi pasangannya. Namun perempuan itu menolaknya karena menginginkan pasangan sebagai manusia. Sung-yeol terus mempelajari isi buku catatan Pangeran Jung-hyun. 귀를 없앨 3가지 비책들과 뭘 그리 열심히 보십니까? Dengan bantuan Yang Sun, ia menyadari bahwa nama-nama dalam buku itu mungkin merujuk pada hubungan karakter tertentu yang dijadikannya sebagai petunjuk baru. Di sisi lain, Raja memerintahkan prajuritnya untuk mengikuti pergerakan pangeran dan menaruh mata-mata di Hwayang-ga untuk mencari tahu informasi tentang Kim Sung-yeol. Sung-yeol pergi ke rumah Seo Jung-do untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Penjaga rumah itu memberikan informasi bahwa masih ada yang sering berkunjung ke rumah tersebut setiap peringatan kematiannya. Orang itu tinggal di wilayah seorang dan bekerja sebagai pemburu macan. Di sana ia bertemu Bae In-ho, seorang pemburu yang ternyata memiliki dendam terhadap vampir karena kematian Seo Jung-do. Ketegangan meningkat ketika Bae In-ho menyerang Sung-yeol. 내 놈과 귀를 없앨 날만을. Tetapi akhirnya Sung-yeol berhasil meloloskan diri meski tertembak. Ketika kembali ke rumahnya, So-yang membersihkan luka Sung-yeol. 양선님 데리고 가 이를 덮거라. 어서 다녀오세요. 갑시다. Setelah membaik, Sung-yeol mengetahui bahwa Yang Sun dikirim ke Hwayang-ga oleh So-yang, membuatnya marah dan segera mencarinya. Ia menemukan Yang Sun dan memperingatkannya untuk tidak pergi tanpa izinnya. Sementara itu, Bae In-ho membawa kotak yang ditemukan dari Yang Sun ke Pangeran Leon. Dalam diskusi mereka, Bae In-ho mengungkapkan bahwa Seo-jin diduga disembunyikan oleh vampir. Namun pangeran belum mengetahui bahwa Seo-jin itu adalah Yang Sun. Di hutan, Pangeran Leon bertemu dengan Sung-yeol. Mereka berdebat sengit tentang niat Sung-yeol dan tuduhan bahwa ia vampir seperti Gui. Dalam kemarahan, Sung-yeol mencekik pangeran dan mengatakan bahwa dirinya berbeda karena ia merasakan penderitaan akibat perbuatan Gui. Namun perdebatan mereka terhenti saat Yang Sun muncul dan menyaksikan kejadian itu. Sung-yeol membawa Yang Sun kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Yang Sun bertanya bagaimana ia bisa bertemu dengan Pangeran Leon. Sung-yeol menjelaskan bahwa ia sedang mempertanyakan mengapa pangeran tidak muncul di Hwayang-ga jika bertekad ingin memusnahkan Gui. Ia mendengar kabar bahwa pangeran mungkin telah tunduk pada Gui. Namun Yang Sun meragukan itu karena ia melihat pangeran mengunjungi Hwayang-ga seperti mencari seseorang. Yang Sun juga menyebutkan tentang kotak yang dimilikinya yang mirip dengan kotak milik pangeran dan hanya ada 2 di dunia. Sung-yeol terkejut mendengar hal itu. Ia memperingatkan Yang Sun untuk tidak meninggalkan rumah untuk sementara waktu demi keselamatannya. Di sisi lain, Bae In-ho berbicara dengan pangeran tentang Yang Sun, mengungkapkan bahwa ia adalah Seo-jin. Ayahnya menjadikan Seo-jin sebagai laki-laki karena keluarganya sulit mendapatkan keturunan laki-laki. Pangeran mengungkapkan bahwa Sung-yeol adalah vampir yang memiliki buku catatan Pangeran Jung-hyun. Mendengar cerita pangeran, Bae In-ho memperingatkan pangeran untuk tidak percaya pada Sung-yeol, menganggap semua vampir berbahaya. Sementara itu, Hae-ryong terkena panah oleh seseorang karena melindungi pangeran, yang membuatnya menjadi merasa bersalah dan menjaganya.
Tapi ternyata orang yang memanahnya itu adalah pelayannya sendiri karena rencananya menarik simpati Pangeran Liyun. 절 돌보신 겁니까? 나를 노린 자객인 듯한데. Raja dan pangeran membahas pernikahan dengan Haeryong sebagai strategi memusnahkan Gui dalam rencana mereka. Namun Menteri Choi-chul merasa curiga terhadap rencana ini yang tampaknya diterima tanpa perlawanan. So-yang mendiskusikan dengan Sung-yeol tentang pangeran yang telah mengetahui bahwa Yang Sun adalah Seo-jin. Yang Sun yang mencoba mendengarkan percakapan itu dihentikan oleh Ho-jin. Ketika Yang Sun tengah berbincang bersama Ho-jin, ia mengungkapkan bahwa Sung-yeol memiliki perilaku aneh. Ho-jin mencoba meyakinkannya bahwa Sung-yeol tidak berbeda dari pria lain. 날아오는 화살을 맨손으로 탁! 가끔 눈빛도 막 이렇게 막. Gui datang mengunjungi Wayangga dan menemui So-yang untuk mencari tahu tentang Sung-yeol. Ia dengan berakting tenang menjawab bahwa ia tidak tahu kapan Sung-yeol akan kembali. So-yang berhasil menyembunyikan informasi penting meski dalam tekanan. Sung-yeol mendatangi pangeran dan meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Ia menjelaskan tujuannya melawan Gui demi kedamaian negeri. Mereka kemudian pergi ke rumah Seo Jung-do, di mana Sung-yeol mengungkapkan kejadian 10 tahun lalu bahwa ia membunuh Seo Jung-do yang telah berubah menjadi vampir untuk menyelamatkan anaknya yakni Seo-jin. 귀와 같은 흡혈귀로만 보이시는 겁니까? 이 단도로 저를 찌르십시오. Perayaan pernikahan Pangeran Liyun dan Haeryong berubah menjadi kekacauan ketika Gui muncul. Dalam pertarungan sengit, Bae In-ho berhasil melukai Gui dengan tembakannya. Tetapi ia akhirnya terkena serangan oleh Gui bersama para prajurit lainnya. 괜찮소. 정신 좀 차려보시오. Raja menyatakan bahwa misi memusnahkan Gui kini tergantung pada garis keturunan ibu yang tersisa sesuai dengan catatan Pangeran Jung-hyun, yaitu Seo-jin alias Yang Sun. 이길 수 있단 말씀이시옵니까? 자신을 바쳐야 할 그 아들 손에는 귀게 바쳐라. Yang Sun melihat Ho-jin yang tengah melamun. Ho-jin mengungkapkan bahwa Sung-yeol telah pergi jauh dan tidak akan kembali. Hal ini membuat Yang Sun sedih dan khawatir akan keberadaan Sung-yeol. Sung-yeol terkejut mendengar fakta kebenaran arti maksud rencana rahasia yang ketiga adalah Seo-jin alias Yang Sun. Ia menyadari bahwa keselamatan Yang Sun kini menjadi kunci akhir untuk mengalahkan Gui. Ho-jin memberitahu Yang Sun bahwa Sung-yeol telah pergi ke istana untuk membantu memusnahkan Gui. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan Sung-yeol telah gugur dalam pertempuran tersebut. Mendengar kabar itu, Yang Sun dengan panik memutuskan untuk mencarinya. Meski Ho-jin berusaha menghalanginya, Yang Sun tetap bergegas menuju istana. Di istana, seorang pelayan memberitahu raja bahwa situasi sudah aman karena Gui telah kembali ke guanya di bawah tanah. Namun Perdana Menteri tidak terlihat. Raja menyatakan kepada Pangeran Liyun bahwa hari itu mungkin menjadi hari terakhir mereka bersama. Pangeran menyampaikan bahwa ia telah mengetahui keberadaan Seo-jin dan berencana membawanya ke Gui sebelum matahari terbenam dengan tekad menghentikan ancaman vampir itu. Sung-yeol tiba di rumahnya dengan membawa Bae In-ho yang terluka parah. Dengan cepat ia menyelamatkan nyawa Bae In-ho menggunakan kecapnya. Setelah memastikan kondisi Bae In-ho stabil, Sung-yeol bertanya kepada Ho-jin tentang keberadaan Yang Sun. Mengetahui bahwa Yang Sun sedang mencarinya, ia segera pergi mencarinya. Memerintahkan Ho-jin untuk menjaga Bae In-ho dan tidak meninggalkan rumah. Yang Sun akhirnya mencapai gerbang istana, tetapi dilarang masuk oleh para prajurit yang berjaga. Saat ia hendak pergi, dua pemuda yang pernah berhutang padanya menghampirinya dan menyampaikan keprihatinannya atas kematian ayahnya. Di sisi lain, Pangeran Liyun bersama Haeyoung membuat pemberitahuan di desa untuk menemukan Yang Sun dengan imbalan besar. Desa menjadi kacau karena banyak prajurit yang memeriksa semua tempat, tetapi tetap tidak menemukan keberadaan Yang Sun.
Yang Sun berhasil memasuki istana dengan penyamarannya menjadi perempuan. Namun ia memasuki kawasan Pangeran Liun. Ia bertemu dengan Haeryong. Haeryong merasa kesal karena ia ingin menemui pangeran. Sungyol yang mengamati dari atap istana melihat Yang Sun sedang melamun. Ia turun dan mendekatinya. Yang Sun merasa lega melihat Sungyol dalam keadaan baik-baik saja. Ketika ditanya apakah ia takut padanya, Yang Sun menjawab bahwa yang ia takutkan bukanlah Sungyol, melainkan kehilangan dirinya. Sungyol adalah alasan Yang Sun merasa aman dan memiliki tujuan hidup. Haeryong pergi ke istana bawah tanah untuk melaporkan kepada Gui bahwa ia telah menahan Yang Sun. So-Yang yang masih berada di gua Gui merasa gelisah mendengar hal ini. Sementara itu raja pergi ke sumur tempat tahanan Pangeran Sadong dengan membawa pedang, bertekad menghadapi Gui. Ketika Gui muncul, raja mencoba menusuknya, tetapi serangannya tidak berpengaruh. Akhirnya raja menjatuhkan dirinya ke dalam sumur. Gui kemudian menemui Pangeran Liun dan Perdana Menteri menuntut jawaban tentang siapa yang membantu raja dalam rencana tersebut. Perdana Menteri mengungkapkan bahwa Hakyung adalah dalang di balik pengerahan pemburu dan prajurit. Gui langsung menggigit Hakyung di hadapan pangeran, membuatnya syok. Di Wayang Gak terdapat sebuah peti berisi Hakyung yang telah menjadi vampir, menciptakan kekacauan. Hakyung menyerang semua orang di sana, termasuk Hojin dan Yang Sun. Ketika Hakyung hampir menggigit Yang Sun, Sungyol muncul dan melawannya. Namun saat Sungyol mencoba membunuh Hakyung dengan pedangnya, Yang Sun menahannya agar dia tidak membunuh Hakyung. Sungyol membatalkan niatnya untuk menusuk Hakyung setelah merasakan kehadiran Gui. Ia membawa Yang Sun yang pingsan ke rumahnya. Ketika Yang Sun sadar, ia ketakutan melihat Sungyol, sehingga pria itu pergi untuk membiarkannya menenangkan diri. Sungyol melihat Bai Indo, ia mengajaknya berbicara bersama. Pria itu terkejut saat mendengar rencana Pangeran Liun membawa Yang Sun ke hadapan Gui sesuai catatan rahasia. Sungyol meyakinkan bahwa pengorbanan Yang Sun bukanlah tujuan catatan itu. Ia berencana membawa Yang Sun jauh dari jangkauan orang lain dan meminta Bai Indo melindunginya jika ia gagal. Sementara itu di gua, Gui berbicara dengan So-Yang tentang kericuan di Wayang Gak akibat vampir utusannya, yaitu Hakyung. Ia memerintahkan So-Yang untuk pergi, namun perempuan itu menolak, mengaku lelah menjadi pelayan dan ingin tetap berada di gua Gui. Di istana, Pangeran Liun merasa kecewa dengan dirinya setelah mendengar larangan Gui untuk mengadakan pemakaman raja. Menteri Jae-chul mengingatkan Gui bahwa ia selalu setia, berharap menjadi penerima tahta. Namun Gui menegaskan bahwa kekuasaan raja tidak mudah diberikan. Di ruangannya, Sungyol mendiskusikan rencana menyelamatkan Yang Sun dengan Bai Indo dan Hojin. Ia berencana mengirim Yang Sun ke luar negeri demi menjauhkannya dari ancaman. Yang Sun mengetahui berita tersebut merasa terluka setelah mendengar Sungyol memintanya pergi. Haeryong, istri pangeran, merancang strategi untuk membawa Sungyol dan Yang Sun ke hadapan Gui demi melindungi posisi Liun sebagai raja. Ia memerintahkan prajuritnya untuk memata-matai pergerakan Sungyol. Sungyol yang mulai melemah karena tidak meminum kecap. Mengetahui hal itu, Bai Indo berinisiatif untuk berburu hewan buas. Di sisi lain, So-Yang tengah memainkan alat musik di hadapan Gui. Tiba-tiba Haeryong datang menemui mereka. Di sana ia berbicara dengan Gui bahwa telah menemukan keberadaan Yang Sun dan Sungyol dan memintanya untuk menghampiri mereka. Namun Gui menolak dengan alasan ia hanya membutuhkan jubah hitam milik Sungyol untuk melemahkan kekuatannya, sehingga Gui dapat menyerangnya dengan mudah. So-Yang yang mendengar percakapan dua orang itu hanya dapat diam dan takut jika terjadi sesuatu kepada Sungyol. Yang Sun melihat terdapat tetesan kecap. Ia mengikuti jejak itu sampai melihat Sungyol tengah meminum kecap di dalam mangkuk. Ia merasa ketakutan. Sungyol menyadari kehadiran Yang Sun. Sungyol pergi ke hutan dengan keadaan tubuh yang melemah. Ia terjatuh di dalam hutan. Tiba-tiba Haeryong datang yang membuat Sungyol berpikir bahwa itu adalah khayalannya tentang Myung-hee. Melihat Sungyol jatuh pingsan membuat Haeryong melaksanakan aksinya, yakni mengambil jubah hitam itu dengan bantuan prajuritnya. Lalu pria itu dipindahkan di dalam ruangan yang tidak terkena oleh sinar matahari saat pagi tiba.
Ketika Sung Yeol sadar, ia mendapati dirinya terbakar sinar matahari dan menyadari jubah hitamnya telah hilang. Dalam keadaan lemah, ia berusaha melindungi Yang Sun yang hendak dibawa oleh pangeran ke hadapan Kui. Sung Yeol rela mengorbankan dirinya untuk melindungi Yang Sun, membuat pangeran marah. Yang Sun menerima kecap dari salah satu gadis yang pernah dibantu oleh Sung Yeol. Setelah itu ia memberikan kepada Sung Yeol dan diterima baik olehnya. Lalu ia mengajak Sung Yeol berbicara tentang pernyataan raja bahwa dirinya adalah rencana rahasia untuk memusnahkan Kui. Namun Sung Yeol membantah pernyataan tersebut. Yang Sun memintanya untuk tidak melawan Kui sampai keadaan pulih. So Yang menemui Haeryong di kerajaan untuk meminta jubah hitam milik Sung Yeol dikembalikan. Haeryong menolak, menjelaskan bahwa jubah itu adalah bagian dari rencananya membawa Yang Sun ke hadapan Kui agar Pangeran Liyun bisa melawannya demi keamanan negeri. Di desa, penduduk berkumpul membahas pengumuman bahwa setiap desa harus mengirimkan seorang gadis ke istana sebelum bulan purnama. Jika tidak, pajak akan digandakan. Penduduk desa resah, terutama karena satu-satunya gadis di desa itu adalah Bom yang masih belum menikah. Ketika prajurit datang mencari Bom, Yang Sun berlari ke rumahnya. Ayah Bom mencoba melindungi putrinya, namun prajurit yakin gadis itu bersembunyi dan memberikan waktu kepada ayahnya sebelum bulan purnama tiba. So Yang menemui Sung Yeol memberitahu rencana Kui. Ia menegaskan bahwa menyerahkan Yang Sun dapat memusnahkan Kui, tapi Sung Yeol menolak. Ia bersikeras menjaga Yang Sun meski harus terluka. Percakapan ini didengar oleh Yang Sun, membuatnya menjadi sangat terpuruk dan kebingungan. Ketika So Yang keluar, ia menemui Yang Sun dan mengatakan bahwa ia adalah keturunan Kui melalui hubungan garis keturunan ibu. Yang Sun terkejut dan merasa bingung dengan identitasnya. Ketika ia kembali, Sung Yeol menyambutnya dan mengajaknya berjalan-jalan. Sebelum itu Yang Sun memberikan sepatu kulit hasil kerja kerasnya untuk Sung Yeol. Mereka berjalan mengelilingi desa sambil berbincang menikmati momen yang damai. Sementara itu Bai In-ho dan Ho Jin pergi ke rumah Seo Jung-do. Dalam perjalanan Bai In-ho mengingat masa lalunya dan bergegas ke istana untuk menemui Pangeran Liyun. Namun ia melihat prajurit membawa gadis-gadis ke istana menyebabkan kericuhan. Bai In-ho membantu menghentikan kericuhan tersebut. Sung Yeol menunggu Yang Sun, tetapi gadis itu tidak datang. Ia cemas dan mencarinya ke desa, di mana ia mendengar ayah Bom menceritakan bahwa Yang Sun pergi ke istana untuk menyerahkan diri. Sung Yeol terkejut dan segera pergi mencari Yang Sun. Di istana, Pangeran Liyun tengah mengganti pakaiannya dibantu oleh Haeryong. Ternyata jubah hitam milik Sung Yeol dipakainya dan ia bertekad tidak akan memberikan jubah ini kepada Kui. Sung Yeol kembali ke kediamannya di Eumseok-gul. Di sana terdapat Ho Jin yang tengah menunggunya. Ia memberitahu Ho Jin bahwa Yang Sun benar-benar pergi ke istana atas kehendak sendiri. Ho Jin juga mengungkap bahwa hubungan garis keturunan ibu belum tentu dapat memusnahkan Kui dan menjadikan Sung Yeol yakin bahwa Yang Sun bukanlah kunci untuk mengalahkan Kui. Ia bertekad dan siap untuk menyelamatkan perempuan itu meski harus menghadapi Kui dan resiko besar lainnya. Di istana, Yang Sun dan para gadis didandani dengan anggun. So Yang berada di ruangan itu terkejut melihat Yang Sun. Ia memutuskan untuk mendandani Yang Sun agar tampil paling cantik dan memukau. Bai In-ho sedang menikmati hidangan yang disajikan oleh dua pemuda desa yang ia bantu. Mereka beranggapan bahwa pria berjubah hitam yang dicari oleh Pangeran Liyun adalah dirinya. Di tempat lain, Pangeran Liyun berbincang dengan Menteri Choi Chul dan No Chang Sun. Mereka membahas kabar bahwa pria berjubah hitam baru saja membantu gadis-gadis desa melawan prajurit kerajaan. Choi Chul menduga pria itu adalah Sung Yeol tanpa mengetahui bahwa pangeran sendiri mengenakan jubah itu. Pangeran berbincang dengan Haeryong, mengungkapkan tekadnya untuk menyelamatkan negeri meski harus mengorbankan sahabatnya, Seo Jin alias Yang Sun. Haeryong mencoba menenangkannya, namun suasana berubah ketika prajurit melaporkan keadaan darurat. Pangeran berpesan pada Haeryong untuk mengatakan bahwa ia sedang berada di kuil Buddha. No Chang Sun menemui Kui di guanya. Kui memperlihatkan Haeryong yang telah menjadi vampir dan mengancam akan terus menyiksa Haeryong jika ia tidak memberikan informasi rencana Pangeran Liyun. Sementara itu Sung Yeol tiba di istana dan mendapati penjagaan ketat.
Saat hampir tertangkap, ia dibantu oleh seorang pria berjubah hitam yang ternyata prajurit pangeran. Sung-yeol menolak menyerahkan Yang Sun kepada Gui meski tahu rencana itu bertujuan memusnahkan Gui. Ia mengungkapkan bahwa kecap keturunan ibu termasuk kecap Yang Sun tidak cukup untuk mengalahkan Gui. Pangeran memberikan jubah Sung-yeol kembali dan memperingatkan bahwa keberadaan para gadis desa ditahan di Wayangga. Ia juga memperingatinya untuk menjaga dirinya saat ke tempat itu, karena bisa saja itu adalah jebakan Gui. Meski begitu, Sung-yeol bersikeras pergi untuk menyelamatkan Yang Sun. Mendengar hal itu, pangeran berniat untuk menugaskan prajuritnya membantu Sung-yeol menyelamatkan para gadis itu termasuk Yang Sun. Di Wayangga, Sung-yeol menyamar sebagai prajurit dan berhasil memasuki ruangan para gadis. Ia mengajak mereka pergi, namun mendengar bahwa Yang Sun telah dibawa oleh Choi Chul. Di luar kericuhan terjadi ketika bayi Indo menyekap Choi Chul. Sung-yeol memanfaatkan kekacauan ini untuk mencari Yang Sun. Ia menyamar menjadi prajurit yang patuh atas perintah Perdana Menteri untuk menarik simpatinya. Sementara itu, Yang Sun dan So-young tiba di istana bawah tanah. Mereka bertemu No Chang-sun dan Hae-ryong. Meski Hae-ryong mencoba menghentikan Yang Sun, ia tetap menuju gua Gui untuk menyerahkan diri demi menyelamatkan Sung-yeol. Di dalam gua, Gui mencium aroma kecap Yang Sun dan mengungkapkan bahwa ia adalah anak dari pelajar bernafsu, yakni Jo Seng. Saat Gui hendak menggigit Yang Sun, So-young mencoba menghalanginya dengan menawarkan dirinya. Namun Gui tetap menolak. Ia menyadari adanya gigitan vampir pada tubuh Yang Sun, membuatnya ragu. Di luar gua, Sung-yeol melawan Ha-yung yang berubah menjadi vampir. Ha-yung yang tersadar akan identitas manusia sebelumnya memilih mengakhiri hidupnya dengan menusukkan pisau yang dipegang oleh pangeran, membuat pangeran terpukul melihatnya. Sung-yeol meminta pangeran untuk tetap berada di luar sementara ia masuk ke gua Gui. Di dalam, Gui tengah mencekik Yang Sun. Sung-yeol datang dan melihat hal itu merasa sangat emosi. Gui yang menyadari kehadirannya melepas cekikan tersebut. Di istana, Gui menyadari bahwa Yang Sun adalah bagian dari rencana rahasia untuk melawannya. Ia menusuk leher Yang Sun dengan kuku jarinya, membuat kecapnya mengalir. Sung-yeol datang untuk melindungi Yang Sun dan So-young, memicu pertarungan sengit dengan Gui. Namun kekuatan Gui yang lebih unggul membuat Sung-yeol melemah. Gui meremehkan Sung-yeol yang kehilangan kekuatannya karena terlalu lama menahan hasrat vampirnya dan mencoba melindungi manusia. Untuk menyelamatkannya, Yang Sun melukai dirinya sendiri dan memberikan kecapnya kepada Sung-yeol. Hal ini membuatnya bangkit kembali dan berhasil melukai Gui. Sementara So-young membawa Yang Sun pergi. Di luar istana, Perdana Menteri tiba bersama pasukan besar, berniat menangkap Pangeran Liyun yang telah melawan Gui. Namun pangeran juga mendapat dukungan dari prajuritnya. Pertempuran pecah antara dua kubu. Dalam kekacauan, pangeran menyuruh So-young dan Yang Sun melarikan diri dengan pengawalan. Sebelum pergi, So-young memperingatkan pangeran untuk berhati-hati terhadap Hae-ryong yang ternyata adalah budak Gui. So-young dan Yang Sun yang bersembunyi di desa bertemu bayi Indo. Mereka dibawa ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Gui yang terluka parah memerintahkan Perdana Menteri untuk menangkap Yang Sun dan membawa pangeran ke hadapannya. Di dalam tahanan, Hae-ryong mengungkapkan kepada pangeran bahwa ia menjadi budak Gui karena paksaan ayahnya. Mengetahui hal itu, pangeran berjanji berusaha untuk melindunginya. Di sisi lain, Sung-yeol pergi ke dalam hutan. Ia dihantui dengan khayalan dirinya sendiri, yakni dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai vampir yang membuatnya bingung dalam menentukannya. Choi Chul datang ke tempat tahanan pangeran dan putrinya. Hae-ryong mencoba merayu ayahnya agar ia tidak melukai pangeran dan mencoba membantunya agar mendapatkan tahta seorang raja. Ia setuju dan membawa putrinya ke hadapan Gui sesuai keinginannya. Hae-ryong mencoba membujuk Gui untuk tidak menghabisi pangeran. Gui setuju dan mengatakan bahwa ia yang akan menjadi raja. Ia memerintahkan Perdana Menteri menyiapkan pertemuan besar. Sementara itu, pangeran dilepaskan jubahnya dan diasingkan. Di sisi lain, penyamaran bayi Indo untuk membawa Yang Sun ke dalam istana tidak berhasil, yang membuat para prajurit menyerangnya. Tiba-tiba Sung-yeol datang untuk mencoba menyerang para prajurit, dan ia berhasil mengalahkan semua prajurit itu.
Baekhyun-ho menusuknya dengan pedang dan mengatakan ingatlah tentang perasaan manusianya. Tiba-tiba Yang Sun memeluknya, membuat hasrat vampirnya perlahan menurun. Namun ia jatuh pingsan yang membuat Yang Sun khawatir. Di dalam istana, para menteri memberontak karena isu penurunan tahta Pangeran Leon. Gui memanfaatkan situasi ini untuk menguatkan cengkeramannya pada kekuasaan. Haeryong yang mencoba memanipulasi Gui berjanji setia untuk mendukung ambisinya. Gui akhirnya mengumumkan dirinya sebagai raja, memperburuk kekacauan di istana. Di sisi lain, Gui teringat kisahnya 120 tahun lalu tentang perjanjiannya bersama Taejo, di mana mereka membuat kesepakatan untuk menjaga keluarga kerajaan dan ia akan memberikan keturunannya serta menjadikannya raja di malam hari. Namun Gui merasa ia tidak mendapatkan timbal balik yang sesuai, maka ia akan mengakhiri semua perjanjian itu. Di istana para menteri berkumpul. Tiba-tiba Gui datang bersama Haeryong dan menepati tempat raja. Pangeran Leon menghadapi ancaman serius saat berada dalam pengasingan. Prajurit diperintahkan untuk menghabisinya, namun di antara mereka terdapat prajurit yang setia kepada Haeryong. Konflik pun pecah antara dua kubu. Di antara kekacauan itu, Pangeran Leon mencoba menenangkan situasi dan menyadarkan mereka. Upaya pangeran berhasil membuat sebagian prajurit berpihak padanya, meskipun beberapa memilih melarikan diri. Sementara itu di istana, Gui mengklaim dirinya sebagai raja. Salah satu menteri menentang keputusannya, tetapi Gui mengabaikannya. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini dibangun olehnya bersama Taejo. Gui memerintahkan para menteri membawa harta dan perak sebagai syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Perintah tersebut memicu ketidakpuasan besar di kalangan para menteri. Di sisi lain, Sung Yeol yang terluka parah dirawat oleh Ho Jin dan Soyoung. Saat tertidur, Sung Yeol bermimpi aneh tentang keluarganya dan Myung-hee dan dirinya yang berubah menjadi vampir. Dalam mimpi itu, ia bertemu Yang Sun yang mencoba membantunya mencari buku catatan Pangeran Jong-hyun. Namun mimpi itu berakhir dengan tragis, di mana Yang Sun meninggoy karena menusukkan dirinya pada pisau yang dibawa oleh dirinya dengan versi vampir. Kemudian ia terbangun dari mimpinya dengan perasaan ketakutan. Yang Sun menyadari Sung Yeol telah sadar. Sung Yeol bertanya kepadanya bagaimana tentang keadaannya. Ia tidak mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Gui mengelilingi istana, menegaskan kekuasaannya dengan tindakan brutal. Ia bahkan menggigit salah satu prajurit kerajaan yang berani mengancamnya. Haeryong mencoba memperingatkan Gui tentang kemungkinan perlawanan dari kabinet dan rakyat. Tetapi Gui tetap yakin bahwa manusia dapat dengan mudah ditaklukkan. Sementara itu di desa, penduduk mulai gelisah karena serangan vampir yang meningkat. Di sana Gui mencoba mencari perhatian penduduk dengan cara menyelamatkan mereka dan mengklaim dirinya adalah seorang raja. Sementara itu Yang Sun mencoba membangkitkan semangat Sung Yeol meskipun ia masih merasa bersalah atas banyak hal yang terjadi. Pangeran Leon akhirnya menemui Sung Yeol dan meminta kerjasama untuk melawan Gui. Pangeran yakin bahwa serangan vampir yang membuat penduduk resah adalah rekayasa Gui untuk mendapatkan dukungan rakyat. Ia juga berjanji untuk tidak menggunakan Yang Sun sebagai umpan, menghormati perasaan Sung Yeol terhadapnya. Di tengah perjuangan, Yang Sun menulis cerita Sarjana Malam untuk menyebarkan kebenaran kepada rakyat. Buku tersebut mulai mempengaruhi penduduk, membuat mereka meragukan kepemimpinan Gui dan percaya tentang perkumpulan jubah hitam serta sarjana malam yang membantu melawan vampir. Di istana terdapat pertemuan Gui bersama anggota kabinet. Mereka membicarakan tentang buku sarjana malam yang tersebar di penduduk dan mempengaruhi mereka. Gui memerintahkan untuk membakar buku sekaligus orang yang menyebarkan buku itu. Tiba-tiba salah satu prajurit datang dan menginformasikan bahwa terdapat vampir yang muncul di Gangwa. Namun prajurit mengatakan bahwa semua telah dihabisi oleh pasukan jubah hitam. Mendengar hal itu membuat Gui emosi. Pangeran dan Sung Yeol merasa dirinya tak berdaya setelah pertarungan. Salah satu gadis desa mencoba membantu Sung Yeol berdiri. Gadis itu mengatakan bahwa ia adalah sarjana malam. Hal ini membuat simpati pada penduduk untuk mencoba membantunya.
Mendapatkan pertolongan itu membuat Sungyol kebingungan karena mereka tidak takut melihatnya. Kui tiba di Kangwa dengan pasukannya, memerintahkan menghabisi penduduk yang tersisa untuk menghilangkan jejak bantuan Sungyol. Namun prajurit gagal menemukan penduduk. Kui pun murka dan memerintahkan pengumuman berhadiah besar bagi seseorang yang menemukan Sungyol. Pangeran dan Sungyol berkumpul bersama penduduk Kangwa. Pangeran menyemangati Sungyol, mengingatkan bahwa penduduk percaya ia berbeda dengan Kui. Sungyol menyatakan bahwa setelah memusnahkan Kui, penduduk akan membutuhkan pangeran. Sementara itu, penduduk di sana membakar kentang untuk makanan dan memberikannya kepada mereka. Ho Jin memberitahu Soyang dan Yang Sun bahwa buku Sarjana Malam telah mempengaruhi penduduk. Ketika prajurit menyebarkan poster pencarian Sungyol, penduduk sengaja melepasnya, membuat prajurit marah. Di sisi lain, Sungyol khawatir tentang keselamatan pangeran karena identitas pemimpin perkumpulan jubah hitam telah diketahui. Seorang penduduk menawarkan bantuan melawan Kui, tetapi pangeran menolak untuk melindungi mereka. Sungyol dan pangeran merencanakan strategi dengan perkumpulan jubah hitam. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang. Sungyol mengancam mereka hingga pergi. Sungyol mengajak pangeran ke Eumseogul, tetapi pangeran ingin memeriksa keadaan permaisuri terlebih dahulu. Kui yang marah setelah gagal menangkap Sungyol menghabisi salah satu prajurit di depan Joichul. Sungyol kembali ke rumah dan berbincang dengan Yang Sun yang tengah menulis akhir cerita Sarjana Malam. Di ruang tengah, Sungyol berkumpul dengan Ho Jin, Soyang, dan Yang Sun. Mereka merencanakan cara memusnahkan Kui. Yang Sun mengusulkan meledakkan istana bawah tanah, tetapi terjadi kontrak dengan dua pelayan Sungyol. Pangeran menemui Sungyol. Di sana mereka membicarakan tentang keadaan istana yang semakin ricuh. Sungyol mengatakan rencana meledakkan istana bawah tanah. Pangeran menolak karena resiko besar bagi mereka. Di istana, Kui memutuskan untuk menghukum mati permaisuri Haeryong demi memancing Pangeran Liung. Haeryong menuliskan surat pengakuan kepada pangeran, meminta maaf atas dosa-dosanya. Setelah membaca surat itu, pangeran memutuskan untuk pergi ke istana meski ia yakin bahwa ini jebakan. Ia menitipkan pesan ke prajurit bahwa Sungyol yang akan memimpin perkumpulan jika ia tidak kembali. Pangeran pun tiba di istana bertemu Kui dan Haeryong. Kui mengancam menjadikan pangeran vampir yang akan menghabisi semua penduduk di sekitar istana. Tetapi pangeran yakin bisa mengendalikan dirinya. Ketika Kui mencoba menggigitnya, Haeryong menusuk Kui, tetapi Kui membalas dengan menghabisinya tanpa sengaja. Sungyol tiba dan menyelamatkan pangeran. Mereka pun kembali ke rumah. Di sana Sungyol menyemangati pangeran untuk tetap hidup demi rakyat. Di desa, pelajar memprovokasi penduduk untuk melindungi raja vampir. Ho Jin memberitahu Sungyol bahwa pemberontakan akan terjadi. Sungyol mengumpulkan prajurit jubah hitam untuk persiapan. Ia meminta Ho Jin menjaga pangeran dan Soyang menjaga Yang Sun. Ternyata Yang Sun mendengar pembicaraan mereka dari luar ruangan, membuatnya sedih tetapi tetap mendukung Sungyol. Saat berpisah, Sungyol dan Yang Sun berbicara tentang akhir cerita Sarjana Malam yang akan mati bersama Kui demi kedamaian. Yang Sun berharap Sungyol kembali dengan selamat. Sementara itu, Kui yang emosi atas meninggalnya Haeryong, ia menghabisi semua prajurit sebagai pelampiasannya. Sungyol memimpin pasukan jubah hitam dan rencana menyerbu istana bawah tanah dan menghancurkannya untuk memusnahkan Kui. Di balai pertemuan raja, terlihat penuh jasad prajurit akibat ulah Kui yang murka dan kalut. Ia bersumpah memberikan hadiah akhir untuk Sungyol yang tak akan terlupakan. Keadaan di dalam istana sangat kacau akibat aksi brutal Kui yang menghabisi manusia. Di sisi lain, Yang Sun memutuskan menyamar sebagai pria untuk bergabung dalam pemberontakan. Soyang mencoba menahannya, memperingatkan bahaya tindakannya bagi Sungyol, namun Yang Sun tetap teguh. Pangeran keluar dari ruangannya, berniat membantu Sungyol meskipun Ho Jin mencoba menahannya. Mendengar laporan bahwa Kui membantai seluruh penghuni istana, pangeran memutuskan bergabung dalam rencana yang dibuat oleh Sungyol. Yang Sun menawarkan dirinya untuk membantu dalam pemberontakan di istana. Pangeran mengizinkan, tetapi ia berpesan agar tidak memikirkan kematian sebab mereka adalah harapan terakhir negeri ini. Ho Jin juga menawarkan diri bergabung. Penduduk mulai memberontak di depan istana karena prajurit melarang mereka masuk.
Dari kejauhan, Sung Yeol dan kelompok jubah hitam menyusun rencana. Mereka masuk istana dan menuju gua bawah tanah Kui, namun malah terjebak dalam serangan vampir. Sementara itu, Choi Chul tiba di istana dan memerintahkan prajurit menangkap penduduk hingga dihentikan oleh pangeran. Sung Yeol berhasil menaklukkan vampir di gua. Ia merasa ini adalah rencana jebakan Kui untuk melemahkan kekuatannya. Choi Chul masuk istana untuk mengambil barangnya. Kui melihat tindakan itu tidak terima dan menghabisinya karena dianggap pengkhianat. Penduduk mendesak masuk ke istana, namun pangeran meminta mereka menunggu di luar. Ia berpesan jika ia tidak keluar sebelum matahari terbenam, mereka harus memastikan tak ada vampir yang berhasil keluar dari istana. Sung Yeol menyelamatkan seorang wanita yang hampir digigit vampir. Sementara pangeran, Yang Sun, dan Ho Jin bersiap dengan senjata kerajaan. Mereka diserang vampir dan nyaris terjebak, namun Sung Yeol datang menyelamatkan mereka. Sung Yeol memutuskan memancing Kui ke istana bawah tanah. Pangeran memberikan pedang raja kepadanya untuk membantunya saat pertempuran dengan Kui. Dengan harapan ia dapat mengembalikan pedang itu sebagai tanda keberhasilannya. Yang Sun secara diam-diam menyusul Sung Yeol ke istana bawah tanah. Di sana ia memohon agar Sung Yeol meminum kecapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan keraguan, Sung Yeol akhirnya menggigitnya dan mengambil kecapnya. Kui pun tiba, menciptakan terjadinya pertarungan sengit. Sementara itu pangeran mengaktifkan peledak, menyebabkan gua runtuh secara perlahan. Menyebabkan adanya sinar matahari yang membakar Sung Yeol dan Kui di dalam. Dalam detik-detik terakhirnya, Sung Yeol teringat Yang Sun sebelum lenyap bersama Kui. Pangeran dan Ho Jin melihat istana bawah tanah perlahan hancur merasa sangat terpuruk. Yang Sun tersadar dari pingsannya dan melihat istana bawah tanah yang runtuh. Sangat kebingungan harus berbuat apa. Ia merasa sangat terluka jika harus kehilangan Sung Yeol. Pangeran Ho Jin dan Yang Sun membuka gerbang istana. Penduduk dan Soyoung yang melihat kehadiran mereka antusias dan bahagia karena berhasil memusnahkan para vampir. Setahun kemudian, penduduk negeri terlihat hidup damai. Pangeran fokus melestarikan buku-buku untuk masa depan. Yang Sun yang menjadi guru menemukan harapan dalam buku sarjana malam karyanya. Tak diduga di bukit kenangan mereka, Sung Yeol muncul kembali mengejutkan dan membahagiakan Yang Sun. Ia berlari memeluknya, berjanji untuk selalu bersama kemanapun ia pergi. Dan cerita pun selesai. Dalam menghadapi ancaman besar seperti Kui, yakni vampir jahat, drama ini menekankan pentingnya keberanian dan harapan. Kebaikan dapat mengalahkan kejahatan jika kita bersatu dan tidak menyerah pada rasa takut. Seperti Kim Sung Yeol yang terus berjuang melawan kegelapan. Kita pun harus percaya bahwa setiap tantangan, seberat apapun, bisa kita taklukkan dengan keberanian dan keteguhan hati. Hidup mungkin penuh luka dan kehilangan, tetapi harapan dan cinta adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan dan membimbing kita menuju terang. Ketika dunia terasa gelap, jadilah seperti lilin yang menerangi jalan, bukan menyerah pada kegelapan. Ingat, perjuanganmu hari ini adalah cerita keberanian untuk masa depanmu.